Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita. Saudara, berbicara tentang tujuan, saya percaya setiap kita punya tujuan, keinginan, target, atau visi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita akan mencapai tujuan kita itu atau tidak? Kalau berbicara tentang kerinduan untuk mencapai tujuan itu, saya percaya setiap kita pasti begitu rindu mencapai tujuan, keinginan, kerinduan, atau visi kita, saudara. Saya pribadi ada berbagai tujuan dan visi dan target di dalam diri saya, baik secara spiritual, baik keluarga saya, baik secara finansial dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya begitu rindu supaya pencapaian-pencapaian itu terjadi. Khususnya dalam pelayanan, saya punya kerinduan yang besar untuk memenangkan sekian banyak orang dibawa kepada Tuhan, untuk jadi persembahan atau buah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu bisa tercapai jika saya melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga saya percaya saudara bisa mencapai tujuan saudara jika saudara melangkah atau hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana harusnya kita melangkah menuju tujuan itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dengan kerinduan dan harapan, melalui renungan di pagi hari ini, saudara mengerti atau menyadari apa yang menjadi tujuan saudara, ataupun mungkin saat inilah waktunya untuk saudara menetapkan tujuan, target, atau visi hidup saudara. Dan kemudian saudara juga memahami bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus saudara hidupi untuk saudara mencapai tujuan-tujuan itu. Jangan sampai kita hanya melangkah dalam hidup ini hari demi hari saudara, waktu demi waktu terbuang dengan sia-sia. Tetapi biarlah kita punya target atau tujuan yang jelas dalam hidup kita, dan kita punya langkah atau prinsip-prinsip yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan itu. Dan harapan kerinduan saya, saudara akhirnya mengalami dan menggenapi dalam hidup saudara, artinya Tuhan menggenapi dalam hidup saudara
apa yang menjadi kerinduan, tujuan atau visi saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan saudara. Saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara di dalam video channel ini saudara, ketika saudara meraih tujuan, target dan visi saudara dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara meraih kerinduan saudara, tujuan saudara, target saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya setiap saudara atau anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan renungan ini akhirnya punya tujuan, target dalam hidupnya, dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menuju kepada tujuan atau visi tersebut. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada penerima surat Yakobus bagaimana supaya mereka mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka hindarkan supaya mereka mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan di dalam kehidupan mereka. Di mana di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, di sini dikatakan ada yang menjadi keinginan, ada yang menjadi tujuan. Tetapi keinginan dan tujuan tersebut tidak tercapai.
Itu yang ditegaskan oleh Yakobus di sini, saudara. Dan Yakobus menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga keinginan atau tujuan mereka tidak tercapai. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang menyebabkan keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai untuk kita hindari dalam hidup kita, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita jangan sampai kita gagal sampai kepada tujuan kita, apa yang paling kita rindukan dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, alasan pertama sehingga mereka tidak mencapai keinginan atau tujuan mereka, sekali lagi saya baca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, lihat di sini, ada hal yang luas memang sebenarnya disebutkan di sana. Tetapi kalau saya rangkum menjadi satu kata, masalahnya di sini adalah masalah karakter. Karakter mereka tidak benar. Itu sebabnya mereka tidak mencapai apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi tujuan mereka. Karena mereka iri hati, mereka kasar, bahkan demi mencapai tujuan mereka menghalalkan segala cara. Bahkan dikatakan mereka membunuh, mereka bertengkar, berkelahi. Jadi ada karakter yang tidak benar di sana, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mencapai tujuan mereka. Saudara, berbicara tentang karakter, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibenahi dalam mencapai tujuan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara punya keinginan, saudara punya tujuan yang besar dalam hidup saudara, jauh lebih penting dari meraih keinginan dan tujuan besar itu adalah masalah karakter yang perlu kita benahi. Karena saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang begitu menginginkan banyak hal misalnya dalam hidupnya, dan kemudian akhirnya dia mencapai itu. Setelah dia mencapai itu menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang dia capai itu menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter untuk siap berada dalam posisi itu. Dia tidak punya karakter yang baik untuk dia bisa meraih itu dan kemudian menggapai itu semua. Sehingga ketika dia menggapainya, ketika dia tidak siap, itu malah berbalik menghancurkan hidupnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tujuan yang besar, hal yang besar yang perlu kita pikirkan adalah tentang karakter kita. Karakterlah yang harus kita benahi terlebih dahulu, sehingga kita siap menuju atau bahkan berada di posisi keberhasilan, berada di posisi yang kita inginkan, yang kita impikan, kita tuju, kita yang menjadi visi kita dan sebagainya. Siapkan karakter kita, saudara. Mereka tidak mencapai tujuannya karena karakter mereka tidak benar. Ataupun kalau ada seseorang mencapai tujuannya, ketika karakternya tidak benar, pencapaian tujuan itu pun akan menjadi berbahaya. Terlalu banyak orang yang berada di satu posisi yang luar biasa dan akhirnya terjun bebas, hancur sehancur-hancurnya. Karena apa, saudara? Karakternya tidak siap. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara harus punya tujuan yang besar. Saya berdoa tujuan saudara, kerinduan saudara, keinginan saudara di dalam perjalanan saudara bersama dengan Tuhan itu tercapai. Silahkan saudara buat tujuan, kerinduan, visi atau pencapaian besar dalam hidup saudara, dalam segala bidang kehidupan saudara. Tetapi untuk saudara bisa siap sampai di sana, saudara harus benahi karakter saudara. Karena kalau tidak, karakter saudara sendirilah yang akan menghalangi saudara meraih apa yang menjadi tujuan saudara. Ataupun
Ketika saudara berjuang dan bekerja keras, saudara sampai kepada tujuan itu, sesampainya di sana pun saudara akan hancur sendiri oleh karena karakter yang tidak benar tadi. Mari kita perbaiki karakter kita, sikap kita, hati kita, attitude kita, saudara. Mari kita perbaiki itu, mari kita benahi, belajar jadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang yang punya pikiran yang benar, belajar jadi orang yang di sini disebutkan tadi tidak, mereka gagal karena iri hati. Berarti kita belajar untuk tidak iri hati, belajar untuk membangun komunikasi, membangun pertemanan dengan cara yang benar, karena mereka bertengkar sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka berkelahi sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mari kita membangun relasi kita, saudara, membangun persahabatan, pertemanan dengan sebanyak mungkin orang. Ya, memang dalam hidup ini ada begitu banyak macam orang. Saya mengalami dalam hidup ini, saudara, sebaik-baiknya yang kita lakukan selalu saja ada orang yang tidak baik, selalu saja ada. Dan dalam hal seperti itu, sikap yang saya ambil adalah tidak memusuhi siapapun, tetapi terkadang memang ada orang-orang yang tidak bisa kita dekati sedekat-dekatnya. Dengan orang seperti itu saya tidak mau bermusuhan, tapi saya juga memutuskan untuk tidak dekat dengan orang seperti itu karena memang karakternya bermasalah. Artinya apa, saudara? Kita harus menjaga diri kita untuk ada di posisi yang benar. Sikap kita, pola pikir kita, hati kita, pergaulan kita dan sebagainya dan sebagainya. Kita jaga itu benar. Dan kalau kita jaga itu benar, yakinlah bahwa dengan sikap, karakter, attitude yang benar, saudara akan mencapai apa yang menjadi tujuan dan kerinduan saudara. Lalu berikutnya, saudara, apa yang membuat mereka tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya? Kita lihat bersama ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hal kedua yang membuat mereka gagal mencapai tujuan adalah mereka tidak berdoa. Artinya mereka tidak melibatkan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu belajar banyak, persiapkan diri. Mari belajar banyak dalam hal apa yang saudara rindu. Saudara berhasil di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang begitu ahli dalam bidang saudara. Tapi hati-hati, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Seringkali saya melihat, saudara, ada ketimpangan yang terjadi. Orang-orang yang kelihatan rohani terlalu memberatkan dalam mengandalkan Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu iman yang mati, itu omong kosong juga. Tapi di ekstrim yang lain ada begitu banyak orang juga yang begitu ahli, dia mendalami, dia kerja keras dan sebagainya dan sebagainya, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Sama juga kosong, saudara. Kenapa? Karena dalam sekali petikan segala sesuatu bisa hancur dibuat Tuhan. Segala sesuatu dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa hancur. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, persiapkan diri yang terbaik. Jadilah orang yang lebih unggul daripada semua orang lain. Terlebih lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, seharusnya saudara lebih unggul daripada mereka. Tapi jangan hanya unggul dalam apa yang saudara kerjakan, karakter dan perbuatan saudara, tapi libatkan Tuhan di dalamnya dengan berdoa. Kegagalan mereka tidak mencapai keinginan dan tujuan mereka karena mereka tidak berdoa. Lalu kemudian, saudara, berikutnya di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mereka berdoa tapi juga tidak mencapai tujuan, tidak mencapai keinginan mereka. Kenapa, saudara? Karena kamu salah berdoa. Ternyata bisa salah berdoa. Nah, mungkin saat ini muncul di hati kita, doa yang bagaimanakah yang salah? Kita lihat sama-sama, saudara. Sebab kamu meminta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang dinaikkan itu adalah doa keegoisan.
Doa dipanjatkan kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan. Seharusnya prinsip dalam firman Tuhan itu adalah diberkati jadi berkat. Artinya kalau Tuhan memberkati kita, kita harus jadi berkat. Kita ini seperti pancuran yang berkat Tuhan mengalir ke dalam diri kita, tetapi kita juga mengalirkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah saudara menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan hidup saudara, memikirkan kepuasan hawa nafsu saudara dalam keinginan-keinginan saudara, pencapaian dan sebagainya? Ataukah hari ini saudara sedang berjuang karena rindu jadi berkat bagi banyak orang? Orang-orang yang berhasil luar biasa saudara adalah orang-orang yang berbuat banyak, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rindu berhasil, dan kerinduan keberhasilan kita itu hanya untuk keegoisan diri, atau kita rindu jadi berkat? Mari lihat ke dalam diri kita. Jadilah jadi berkat. Hari ini pun kalau saudara diberkati, berfikirlah apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa jadi berkat. Apa yang harus saudara kerjakan supaya saudara jadi berkat. Puji Tuhan saudara, hari ini ada renungan yang penting bagi kita dari prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita harus punya tujuan, punya keinginan dan sebagainya, yang tentu saja harus sesuai dengan kehendak Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan untuk mencapainya pun kita harus punya hal-hal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, di mana yang pertama, kita harus punya karakter yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa melibatkan Tuhan dalam tujuan dan visi kita. Yang ketiga, kita harus punya pikiran atau punya sikap, kita diberkati untuk jadi berkat, bukan hanya untuk keegoisan diri. Jadi hari ini saudara, jadilah orang berhasil, capailah tujuan saudara dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana saudara berjalan dengan karakter yang benar, bekerja dengan karakter yang benar, bersikap dengan benar, attitude saudara benar, dan kemudian saudara rindu juga melibatkan Tuhan dalam segala hal yang saudara kerjakan hari ini, dan saudara rindu untuk jadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Biarlah hari ini dalam melakukan segala kegiatan saudara, saudara tetap ada pada karakter yang benar. Libatkan Tuhan di sana dan rindulah untuk menjadi berkat. Berfikirlah bagaimana untuk jadi berkat. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan dan keinginan saudara tercapai. Itu yang menjadi doa saya. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan.
menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya,